baik yang nanya di kolom komentar, bang coba dong review kebun pemuda nganggur, kebun saya maksudnya kali ya. Sebenarnya di video awal-awal upload itu ada waktu panen bersama itu di tempat saya gitu. Terus yang tentang Gipro gitu. Kenapa saya jarang update? Itu karena kalau di musim kemarau itu di sini nggak ada air, sumber air. Kemarin kan sempat tuh beberapa bulan kemarin tuh nggak ada air, jadi saya mau ngupload syutingnya juga nggak enak. Nah sekarang alhamdulillah sudah masuk musim penghujan, tapi dilema juga sih kalau masuk musim penghujan ya, karena emang banyak kendala kalau di musim hujan itu. Oke, kita langsung aja lihat kebun pemuda nganggur. Tada, ketika kalian buka pintu udah terlihat yang bergelantungan. Nah ini dia, ini dari sana sampai sini kurang lebih 15 meter, 10 meter. Nah ini juga sama guys, ini proyekan Hambalang nih, nggak kelar-kelar. Yang ini mau hancur lagi, ini masih terbuka sebelah ya karena balik lagi ke pendanaan juga. Nah ini karena masih muntung udah masuk musim penghujan, saya sedia bikin toren sementara ya, sambil nunggu sumur airnya yang nanti kira-kira ada di mana. Nah, itu juga pembuatan baru. Nah kalau itu nanti kita akan bahas di part selanjutnya ya, apa aja yang ada di sini dan jenis apa aja. Nah, ini juga yang hasil pencelupan kemarin, ini belum sempat dijarangin lagi, belum sempat, yang lainnya belum sempat dicelup karena emang belum sempat waktunya ya. Jadi ya, nah sebenarnya nanti pusatnya itu nanti di sini pusatnya. Yang ini tuh nanti kita setel ulang lagi karena ini awal saya banget, di percabangannya berantakan, sama yang depan-depan ini juga. Nah, ini masih kecil-kecil sih karena emang kalau misalkan musim kemarau tuh nggak saya siram seadanya. Jadi dari masalah air tadi saya curhat sama teman saya bahwasanya ya kalau di tempat saya tuh ya, kalau misalnya teman-teman yang sering yang udah pernah main kesini tahu lah kendala di sini tuh seperti apa itu kan. Apalagi tanahnya itu cukup keras kalau hujan kalau kemarin kalau hujan becek tuh. Ini kemarin kalau misalnya teman-teman pernah sini juga lihat retak gitu, tanah sampai retak, paham lah. Nah ini juga belum rapi ya, nanti kalau yang di sini kita reviewin nanti aja ya. Jadi saya ingin bercerita baik lagi, saya bilang sama teman-teman saya yang seumuran di tempat saya tinggal, saya bercerita kepada mereka bahwasannya saya bercerita ke mereka bahwasannya saya menanam anggur itu banyak kendala airan itu. Saya coba mengajak mereka untuk menanam di rumahnya masing-masing gitu kan. Ada salah satu teman saya dan beliau juga siap rumahnya untuk dijadikan bahan edukasi kita untuk sambil belajar di sana gitu kan. Belajar tentang tanam anggur, mulai dari menanam, terus membuat media tanam. Jadi kita semua di sana. Karena bibit-bibit juga di sini kalau misalkan kemarau mati, di sana juga sekalian pembibitan. Ya lahannya sih nggak besar, cuman 3x6. Cuman itu prosesnya dari awal sampai akhir semuanya kita yang mengerjakan, mulai dari pembuatan pembangunan. Ya walaupun nggak rapi-rapi amat, tapi itu hasil karya kita semua. Saya mengerjakannya itu 4 orang. Ada Bertus,
namanya Albertus Rama Pradipta, ada Ahmad Maulana Yusuf biasa panggil Ucup, ada lagi Eka Yustiana dipanggil Keong, sama saya pribadi. Kita lihat bagaimana keseruannya ya. Yuk tonton videonya, check it out. Nah ini semua para pekerjanya. Kita tuh rata-rata biasanya mengerjakan tuh di malam hari, karena walaupun ini kebun pemuda nganggur tapi kita semua punya kegiatan. Para pemuda ini ya bekerja sama mereka itu luar biasa, banyak pertikaian. Ya. Itu pertikaian yang menyatukan, Kak. Ya, pertikaian menyatukan ya. Nah, di sini saya bukan maksud pamer ya, saya ingin berbagi inspirasi aja bahwa yang suka menanam itu tidak perlu orang-orang tua, tapi yang muda-muda pun mau menanam. Bukan begitu para pemuda nganggur? Begitu bukan? Begitu bukan. Oh iya. OTW ya tim. Baiklah, segitu aja. Nanti kita kilas balik video yang dari awal pembuatan sampai akhir. Dadah. Assalamualaikum. Semoga menginspirasi. Tanggal 22 Agustus 2020. Pembuatan rangka untuk mini kebun dibantu oleh Mang Jabeng Costa, Mandor dan pegawai Uci Costa. Pegawainya masih noob. Doakan teman-teman semoga bisa terrealisasi untuk menjadikan kebun anggur. Amin. Banyak Mat tadi. Apa? Gua kumpulin nih yang buah katanya. Tangga. Ye. Ih, malu. Bangsa dikacangin. Prosesi pemasangan plastik UV. Dewasa. Ya, ini malam-malam karena kita semua pekerja ya, walaupun kita nganggur tapi kita emang harus tetap bekerja. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ini adalah proses pengadukan media tanam. Nah, ini adalah campuran dari yang putih ini adalah dolomit, yang hitam ini adalah kotoran kambing yang sudah lama. Bagian dalamnya lagi adalah sebelah sini sekam lapuk, sebelah sini sekam bakar. Nah, tadi tuh kita ditumpahkan semua di sini dan ngaduknya di sini ya. Nah, seperti ini tuh. Di bawahnya sekam bakar. Ini lebar kurang lebih 2 jengkal tangan lah ya. Dalamnya sekitar 4 sampai 50 cm. Ini adalah diaduk sampai merata. Ini kita buat model parit ya, bukan lubang tanam. Model parit seperti huruf U. Seperti ini. Ini lebarnya 4,5 meter, panjangnya 6 meter. Nah, ini anggota baru dari pemuda nganggur, namanya pemuda ngawur. Beliau semangat sekali dalam menanam. Ada satu lagi proses pemasangan pintu oleh Babang Ucup, tapi dia kerjanya malas-malasan jadi hilang, nggak tahu dia kemana ini hilangnya. Ini. Oke. Hari ini hari Selasa tanggal 8 September 2020.
Ini kita akan melakukan pembibitan pertama di kebun pemuda nganggur yang baru ya. Ini media tanam yang sudah kita siapkan ya. Media tanam itu terdiri dari sekam mentah, kotoran kambing, sekam bakar, dan sedikit tanah ya, itu campuran. Baiklah, kita langsung saja lakukan pembibitan. Ini semua batang-batang yang bagus dapat dari teman. Terima kasih temannya sudah tidak mau disebutkan namanya memberikan bibit ini. Untuk penanaman batang sendiri, dalam pengalaman pribadi saya itu ketika kalian melakukan penancapan itu jangan terlalu dalam ya. Jadi cukup sekitar 5 cm saja seperti itu, cukup seperti ini, dan dipadatkan agar dia tidak goyang. Kalau terlalu dalam nanti dia akan mengalami pembusukan. Selain itu batang ini juga sudah ditreatment dengan fungisida dan rendaman bawang merah sebagai perasa akar. Oke, gitu aja. Baiklah, kita lanjut dulu ya. Oh lupa, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penancapan batang pertama. Semoga sukses. Terima kasih. Baiklah sahabat pemuda nganggur, balik lagi di channel pemuda nganggur. Ini adalah kebun dari hasil karya tangan-tangan para pemuda-pemuda ini. Ini mulai dari pengerjaan bangunan, pencarian media tanam, penanaman bibit, sampai grafting. Ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda ini. Hari ini kita akan menanam bibit awal. Nah, ini dilakukan oleh Bapak Tian Aka Jabeng. Nah, di situ sedang dilakukan penggraftingan oleh Bapak Bertus. Dan di sini saya nggak tahu fungsinya dia ini di sini apa. Justru saya mandornya, Pak. Oh, di sini dia mandornya. Iya. Ya. Nah, di sebelah sana sekam. Itu kotoran kambing, ini sekam lapuk. Nah, ini dolomit ya. Akang ini. Nah, gimana? Ini cara menanam Malam anggur. menanam anggur gimana caranya, Bang? Ini yang disambung. Nah, ini disambung yang ini. Kalau yang hitam ini nih yang paling jelek nih. Dia emang gak ada kerjanya itu mah. Kerjanya dia cuma nongkrong doang. Nggak ada faedahnya. Bagaimana perasaan Abertus menanam anggur ini? Perasaannya ada kebanggaan sih. Mudah nggak menanam anggur ini sebenarnya? Dibilang mudah atau enggak? Mudah, tapi Perlu kesabaran ya. perlu diketahuin. Nanam karena suka, menanam karena nanam itu beda. Kalau nanam karena suka, kita suka anggur, maka mudahnya pun ada keseruan dalamnya dan kebanggaan. Nah, Mudah ya mudah. udah ya. Intinya kuncinya adalah sabar ya. Kalau ketika menanam jangan langsung buru-buru ditanam, tapi kita harus mengetahui karakter pohon tanaman anggur tersebut ya. Betul. Jadi ini juga prosesnya kita dimulai dari bulan awal September kalau nggak salah ya. Ini sekarang tanggal 20.
20 ya, 1920 lah. Jadi untuk mencapai sampai situ kita harus menunggu waktu karena kita menyiapkan medianya dulu, harus difermentasi, baru setelah itu siap ditanam ya. Betul. Nah, ini adalah proses penyambungan atau penanaman grafting sambung. Sekarang tanggal 20 September, nanti kita lihat update-nya ke depan. Gimana Atian perasaannya menanam anggur ini? Bahagia sekali. Bahagia. Sangat bahagia. Seru ya, nanam gitu seru ya? Seru. Ya. Karena Kaum kaula muda, Iya. saya muda. ya, Pokoknya para pemuda, jadi jangan malu untuk menanam ya. Mereka juga siap melakukan hal seperti ini. Betul Bapak? Nah, ini adalah proses Penggalian. penanaman grounding atau disebut grounding. Ini media yang kita gunakan, coba boleh lihat Kak medianya. Nah, ini media yang kita gunakan adalah campuran dari sekam lapuk, kotoran kambing, sekam bakar, dan sedikit tanah ya. Iya. Nah, di sini tanah merah, jadi kita campur. Nah, ini bibit jenis trans ya. Di apa? Jadi kita harus Bola. hati-hati ya pas penanaman. Adapnya hadap sana cuy. Nah, di posisi ini kita harus mengatur pengennya kemana anggur yang mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembibitan pohon pertama di kebun ini. Semoga tumbuh subur dan minta doanya kepada teman-teman ya. Ini di kebun pemuda anggur ya. Iya. Nah, untuk cuacanya kan sekarang lagi panas Kak. Jadi untuk penyiraman jangan dilakukan di siang hari, usahakan. Ya. Karena nggak baik juga. Yang ada ntar nanti tanamannya mati layu. Ya, jadi diusahakan sore hari ya pada saat grounding ya. Baiklah, terima kasih. Pemuda nganggur. Oh iya. OTW